Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi teman-teman semua. Welcome back. Hari ini kita akan membahas lagi materi kedua, yaitu tentang probabilitas. Sebelumnya jangan lupa di subscribe ya, agar tidak ketinggalan video pembelajaran lainnya. Nah, mempelajari probabilitas, pertama-tama yang harus kita ketahui adalah tentang notasi penjumlahan. Nah, dengan menggunakan huruf Yunani sigma untuk menyatakan penjumlahan, kita dapat menuliskan jumlah n sembarang bilangan sigma i sama dengan 1 sampai n, x1 itu sama dengan x1 tambah x2 tambah bla 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 tambah xn, di mana i adalah indeks penjumlahan dan ekspresi di sisi kiri persamaan merupakan bentuk singkatan dari jumlahkan variabel x dari nilai pertama yaitu i sama dengan 1 hingga nilai ke n i sama dengan n, di mana xi artinya nilai ke i dari variabel x. Nah, itu dapat dituliskan dengan sigma i sama dengan 1 sampai i sama dengan nxi itu sama dengan sigma i sama dengan 1 sampai nxi. Nah, sering disingkat sebagai sigma i, di mana batas atas dan bawah penjumlahan itu dikenal atau dapat dengan mudah ditentukan atau juga dinyatakan sebagai sigma x besar, yang berarti hitunglah jumlah semua nilai yang relevan untuk x. Nah, kita akan menggunakan semua notasi tersebut secara bergantian ya. Selanjutnya kita membahas tentang sifat-sifat operator penjumlahan. Nah, beberapa sifat penting dari sigma adalah sebagai berikut. Yang pertama, sifat di manakah adalah sebuah konstanta, sigma i sama dengan 1 sampai nk itu sama dengan n kali k, yaitu penjumlahan sebuah konstanta sebanyak n kali sama saja dengan n kali konstanta tersebut. Nah, lebih jelasnya perhatikan contoh ya. Diketahui n itu sama dengan 4 dan k sama dengan 3, maka sigma i sama dengan 1 sampai n itu diganti dengan 4 dan k-nya diganti 3, maka sigma i sama dengan 1 sampai 4, 3 itu sama dengan 4 dikali dengan 3, hasilnya adalah 12. Nah, selanjutnya sifat kedua, di mana k itu adalah sebuah konstanta, sigma i sama dengan 1 sampai n, k dikali xi itu sama dengan k dikali sigma i sama dengan 1 sampai n xi. Nah, contohnya itu sigma i sama dengan 1 sampai 4, 2 dikali xi itu sama dengan 2 dikali sigma i sama dengan 1 sampai 4 dikali dengan xi sama dengan 2 dikali 1 tambah 2 tambah 3 ditambah 4 itu sama dengan 2 kali 10 dan hasilnya adalah 20. Nah, lanjut di sifat ketiga, yaitu sigma i sama dengan 1 sampai n xi ditambah yi sama dengan sigma i sama dengan 1 sampai n xi ditambah dengan sigma i sama dengan 1 sampai n yi, di mana k itu adalah sebuah konstanta, yaitu penjumlahan dari jumlah dua variabel adalah jumlah dari penjumlahan masing-masing variabel. Nah, untuk lebih jelasnya perhatikan contoh ya. Diberikan contoh soal sigma i sama dengan 1 sampai 4, xi ditambah yi. Itu sama dengan sigma i sama dengan 1 sampai 4i ditambah sigma i sama dengan 1 sampai 4i. Nah, hasilnya adalah 1 tambah 2 tambah 3 ditambah 4 ditambah lagi dengan 1 tambah 2 tambah 3 tambah 4. Nah, masing-masing hasilnya adalah 10 ditambah 10. Nah, 10 ditambah 10 adalah 20. Nah, itu sifat ketiga dari sifat-sifat operator penjumlahan. Sifat keempat adalah sigma i sama dengan 1 sampai n a tambah b kali xi itu sama dengan na ditambah b kali sigma i sama dengan 1 sampai nxi, di mana a dan b adalah konstanta. Dengan menggunakan sifat 1, 2, dan 3,
Maka kita contohkan sigma I sama dengan 1 sampai 4. 3 ditambah 2 kali XI itu sama dengan 4 kali 3 tambah 2 dikali dengan sigma I sama dengan 1 sampai 4 XI. Nah, 4 kali 3 itu adalah 12 ditambah dengan 2 dikali dengan hasil sigma dari XI, yaitu 1 tambah 2 tambah 3 tambah 4, yaitu hasilnya 12 ditambah 2 dikali 10. Nah, 2 kali 10 adalah 20, maka 20 tambah 12 hasilnya adalah 32. Nah, itu contoh dari sifat keempat dari operator penjumlahan. Selanjutnya kita akan membahas tentang eksperimen, ruang sampel, titik sampel, dan kejadian. Oke, pertama kita akan membahas tentang eksperimen. Konsep penting yang pertama adalah eksperimen statistik atau acak. Nah, di dalam statistik, istilah ini umumnya mengacu pada setiap proses observasi atau pengukuran yang mempunyai lebih dari satu hasil yang mungkin dan di mana ada ketidakpastian tentang hasil mana yang benar-benar akan terwujud. Jadi, eksperimen ini adalah proses observasi atau pengukuran di mana kita tidak tahu secara pasti apakah hasil itu benar-benar akan terwujud atau tidak. Nah, contohnya itu jika sebuah dadu dilempar ke atas, maka kemungkinan mata dadu yang muncul adalah 1, 2, 3, 4, 5, atau 6. Contoh kedua adalah percobaan pelemparan sebuah koin. Nah, setelah koin dilempar dan jatuh, maka kemungkinan yang muncul adalah gambar atau angka. Nah, jika dua koin dilempar ke atas, maka kemungkinannya adalah AA, AG, GG, dan GA. Nah, contoh selanjutnya, suatu pabrik memproduksi sejenis produk kesehatan. Nah, kemungkinan produk yang dihasilkan adalah produk yang cacat dan tidak cacat. Nah, setelah mempelajari tentang eksperimen, lanjut ke ruang sampel atau biasa disebut populasi. Nah, himpunan semua hasil yang mungkin diperoleh dari suatu eksperimen itu disebut populasi atau ruang sampel. Nah, contoh, pertimbangkanlah sebuah eksperimen pelemparan dua mata uang logam. Nah, misalkan G itu menyatakan gambar dan A itu menyatakan angka. Nah, maka hasil-hasilnya adalah GG, GA, AG, dan AA. Di mana GG itu adalah gambar pada pelemparan pertama dan gambar pada pelemparan kedua. Sedangkan GA itu berarti gambar pada pelemparan pertama dan angka pada pelemparan kedua. Nah, begitu seterusnya. Selanjutnya tentang titik sampel. Nah, setiap anggota atau hasil di dalam ruang sampel atau populasi disebut titik sampel. Nah, contoh berdasarkan contoh ruang sampel yang ada di slide sebelumnya. Nah, masing-masing hasil dari GG, GA, AG, dan AA itu merupakan titik sampel. Jadi GG itu adalah titik sampel, GA adalah titik sampel, AG dan AA juga merupakan titik sampel. Setelah titik sampel masuk di kejadian. Nah, kejadian itu merupakan kumpulan hasil tertentu. Karenanya merupakan himpunan bagian dari ruang sampel. Nah, lebih jelasnya contoh, misalkan kejadian A itu adalah peristiwa munculnya satu gambar dan satu angka dalam eksperimen pelemparan mata uang logam. Nah, dari contoh sebelumnya diketahui hanya hasil GA dan AG saja yang termaksud dalam kejadian A. Jadi yang ada gambar itu saja yang masuk dalam kejadian A. Itu yang dimaksud dengan kejadian. Oke, mulai dipahami ya. Lanjut diagram Venn. Nah, sebuah grafik sederhana yang disebut diagram Venn dapat digunakan untuk menggambarkan titik sampel, ruang sampel, kejadian, dan konsep-konsep terkait lainnya. Nah, dari gambar
Masing-masing persegi panjang itu menyatakan ruang sampel S dan kedua lingkaran di dalamnya menyatakan dua kejadian A dan B. Nah, jika terdapat lebih dari dua kejadian, maka kita dapat menggambarkan beberapa lingkaran lagi guna mewakili semua kejadian tersebut. Nah, pertama, di gambar diagram Venn yang sebelah kiri pertama itu menunjukkan hasil-hasil yang termasuk kejadian A dan hasil-hasil yang tidak termasuk kejadian A. Dinotasikan dengan A komplemen atau biasa dibaca komplemen dari A. Nah, selanjutnya masih di sisi sebelah kiri bagian bawah itu menunjukkan bahwa kedua kejadian bersifat tak terikat satu sama lain karena keduanya tidak mempunyai hasil yang sama. Nah, dalam notasi himpunan ini berarti A iris B atau AB sama dengan 0. Nah, bisa diperhatikan ya, A dan B-nya itu tidak saling terkait. Di sini mereka saling lepas dan tidak ada hubungan. Lanjut di sebelah kanan atas itu menunjukkan gabungan A dan B, yakni kejadian-kejadian yang hasilnya termasuk dalam himpunan A atau himpunan B. Dengan menggunakan notasi teori himpunan, maka kejadian tersebut dinotasikan sebagai A gabung B. Jadi A gabung B atau biasanya juga ditulis dengan A ditambah B. Nah, di bagian bawah itu daerah yang diarsir dalam gambar di samping itu menunjukkan kejadian-kejadian yang hasil-hasilnya termasuk di dalam himpunan A dan sekaligus juga himpunan B yang dinotasikan sebagai A irisan B. Oke ya, itu adalah diagram Venn. Setelah bahas diagram Venn, kita masuk ke variabel-variabel acak. Nah, meskipun hasil-hasil dari suatu eksperimen dapat dijelaskan dengan kata-kata seperti gambar atau angka ataupun kartu askop, namun akan jauh lebih mudah bila hasil-hasil dari semua eksperimen tersebut dapat dijelaskan secara numerik atau dalam hal ini dengan angka-angka. Contoh, perhatikan kembali contoh yang menjelaskan hasil-hasil eksperimen dengan GG, GA, AG, dan AA. Nah, hitunglah variabel jumlah gambar dalam eksperimen 2 buah mata uang logam. Nah, kita sebut variabel jumlah gambar tersebut sebagai variabel acak atau variabel stokastis. Nah, secara umum variabel yang nilai angkanya ditentukan oleh hasil suatu eksperimen itu disebut variabel acak. Nah, perhatikan contoh di atas ya, yakni jumlah gambar itu memiliki 3 nilai yang berbeda, yaitu 0, 1, atau 2. Nah, itu tergantung pada apakah dalam eksperimen pelemparan 2 buah mata uang logam itu tidak muncul gambar sebuah saja atau muncul gambar dua-duanya. Nah, misal uang logam pertama dan uang logam kedua itu munculnya angka, itu didapatkan jumlah gambarnya itu adalah 0 karena tidak ada gambar yang muncul. Selanjutnya untuk AG dan GA itu yang muncul gambarnya adalah 1 sehingga ditulis 1. Nah, untuk GG sendiri itu muncul angka 2. Nah, variabel acak itu dinotasikan dengan huruf besar X, Y, Z, dan seterusnya. Nilai-nilai untuk variabel dilambangkan dengan huruf kecil yaitu X, Y, Z, dan seterusnya. Jadi dibedakan dengan huruf kapital dan huruf kecil. Nah, probabilitas suatu kejadian yaitu menggunakan definisi klasik atau teoritis. Nah, didasarkan pada suatu asumsi bahwa seluruh hasil dari suatu eksperimen mempunyai kemungkinan atau peluang yang sama. Nah, peluang dalam satu kejadian itu dianggap sama. Nah, pada pendekatan ini kita harus mengetahui terlebih dahulu seluruh kejadian yang akan muncul. Nah, rumusnya itu PA sama dengan jumlah hasil yang termasuk kejadian A dibagi dengan jumlah keseluruhan hasil. Nah, contoh, ada 100 mahasiswa, 25 orang diantaranya wanita. Nah, berapa peluang mahasiswa wanita? Nah, ini kita gunakan rumusnya PA diganti dengan PW yaitu peluang wanita sama dengan 25
dibagi dengan 100. Nah, kita sederhanakan, hasilnya PW adalah 1/4. Jadi peluang wanitanya adalah 1/4. Nah, contoh lain dari definisi klasik atau teoritis itu misalkan percobaannya kegiatan melempar uang koin. Nah, hasil yang muncul itu adalah gambar dan angka, maka hasilnya 2. Nah, probabilitas masing-masing itu adalah 1/2. Nah, selanjutnya kegiatan perdagangan saham itu hasilnya ada menjual saham dan membeli saham. Hasilnya juga 2 dengan probabilitasnya masing-masing adalah 1/2. Nah, contoh selanjutnya adalah perubahan harga. Nah, ada 2 juga, yaitu inflasi, yaitu harga naik, dan deflasi atau harga turun. Nah, hasilnya juga 2 dan probabilitasnya juga masing-masing 1/2. Nah, yang terakhir adalah mahasiswa belajar. Nah, mahasiswa belajar itu hasilnya ada 3. Yang pertama lulus memuaskan, lulus sangat memuaskan, dan lulus terpuji. Nah, hasilnya itu ada 3 dengan masing-masing probabilitasnya adalah 1/3. Jadi itu contoh-contoh dari probabilitas suatu kejadian dari definisi klasik atau teoritis. Nah, setelah membahas tadi definisi klasik, kita masuk di probabilitas suatu kejadian dengan definisi probabilitasnya itu berdasarkan frekuensi relatif atau empiris. Nah, probabilitas yang ditentukan berdasarkan observasi atau pengalaman atau peristiwa-peristiwa yang telah terjadi. Secara teoritis biasanya berlaku untuk nilai n yang besar sekali atau tak terhingga. Nah, rumusnya itu adalah probabilitas suatu kejadian sama dengan frekuensi terjadinya kejadian tersebut dibagi dengan jumlah total observasi. Nah, atau biasa kita gunakan PX sama dengan FI per N. Nah, jika seseorang dari jarak 5 meter itu melempar sebuah benda 100 kali dan hanya kena 65 kali, maka berdasarkan pendekatan ini, probabilitas sebuah benda dilempar dan kena ditentukan sebesar 65 dibagi dengan 100, atau PX-nya itu sama dengan 0,65. Nah, itu adalah contoh dari definisi berdasarkan frekuensi relatif atau empiris. Nah, untuk lebih jelasnya lagi kita lihat kembali contoh kedua, yaitu pada suatu penelitian terhadap 65 karyawan yang bekerja di perusahaan swasta, didapatkan data upah mereka dalam tabel berikut di mana X sama dengan jumlah upah dalam ribuan. Nah, misalkan X-nya itu 55 dengan F-nya adalah 8, 65.000 dengan F-nya 10, begitupun sampai 115 dengan F-nya adalah 2. Nah, berapakah besarnya probabilitas bahwa upah seorang karyawan sebesar 65.000 dan 105.000? Nah, besarnya probabilitas upahnya 65.000 dan 105.000 itu kita masukkan ke dalam rumus, yaitu PX sama dengan 65, di mana F2 dibagi dengan N. Nah, F2-nya itu adalah 10 dibagi dengan N-nya, jumlah karyawannya itu 65, didapat PX sama dengan 65 adalah 0,15. Nah, selanjutnya untuk PX sama dengan 105, di mana itu masuk di frekuensinya yang kelima, yaitu F5 dibagi N. F5 itu adalah 5/65. Jadi perhatikan ya, di X-nya 105 maka F-nya 5, didapat 5/65 adalah 0,076. Jadi besarnya probabilitas upahnya 65.000 adalah 0,15 dan upahnya 105.000 adalah 0,076. Itu contoh kedua dari definisi probabilitas berdasarkan frekuensi relatif atau empiris. Masuk di sifat-sifat probabilitas. Nah, di slide ini ada 3 sifat probabilitas yang akan kita jelaskan. Nah, yang pertama, probabilitas suatu kejadian selalu terletak di antara 0 dan 1. Jadi itu bisa dituliskan peluang A itu lebih dari sama dengan 0 atau kurang dari sama dengan 1, di mana PA itu sama dengan 0
berarti kejadian A itu tidak akan muncul, sedangkan PA sama dengan 1 itu artinya kejadian A pasti muncul. Nah, probabilitas ini terletak di antara angka-angka itu aja ya, 1 atau 0. Nah, yang kedua, jika A, B, C itu adalah kejadian yang bersifat terpisah, maka dapat dituliskan PA gabung B gabung C sama dengan PA tambah B tambah C. Jadi itu adalah rumusnya. Nah, yang ketiga, jika A, B, C itu merupakan himpunan kejadian yang bersifat terpisah satu sama lain dan secara bersama-sama itu meniadakan peluang munculnya kejadian lain, maka itu kita bisa tuliskan rumusnya PA gabung B gabung C dan seterusnya itu sama dengan PA tambah PB dan seterusnya itu sama dengan 1. Jadi itu adalah sifat-sifatnya. Nah, lebih jelasnya perhatikan contoh berikut ya. Dalam percobaan pelemparan koin, jika kita mengasumsikan bahwa peluang munculnya gambar dan angka sama besar. Nah, pertama-tama tentukan ruang sampelnya dulu ya. Nah, ruang sampelnya atau S-nya itu adalah munculnya angka dan gambar. Jadi S sama dengan AG, maka peluang G itu sama dengan peluang angka sama dengan 1/2. Nah, berdasarkan sifat 3 itu PS-nya itu sama dengan 1. Sehingga berdasarkan sifat 2, PA tambah G itu sama dengan PA ditambah PG itu sama dengan PS, di mana PA tambah PG adalah 1/2 tambah 1/2, di mana hasilnya adalah 2/2 dan 2/2 itu sama dengan 1. Nah, itulah contoh sifat probabilitas yang sifat 1 sampai sifat 3. Lanjut sifat keempat, jika A, B, C adalah suatu kejadian apapun, kejadian-kejadian itu dikatakan independen atau tak terikat secara statistik apabila probabilitas munculnya kejadian itu secara bersama-sama. Nah, dapat dituliskan rumusnya PA, B, C itu sama dengan PA iris B, iris C dan seterusnya sama dengan PA kali PB dikali PC, di mana PABC berarti probabilitas kejadian ABC yang muncul secara bersamaan atau gabungan. Dengan demikian, probabilitas itu disebut probabilitas gabungan. Untuk lebih jelasnya, perhatikan contoh. Sebuah koin dan dadu itu dilempar secara bersamaan. Peluang munculnya gambar pada koin dan angka pada dadu adalah, nah, misalkan A menyatakan munculnya gambar pada koin dan B menyatakan munculnya angka ganjil pada dadu. Nah, maka PA itu sama dengan 1/2 dan PB itu sama dengan 3/6 karena angka ganjil yang muncul ada 3 sehingga PB-nya 3/6 itu hasilnya adalah 1/2. Nah, munculnya gambar pada koin dan munculnya angka ganjil pada dadu adalah kejadian saling bebas. Maka PA iris B sama dengan PA dikali PB itu sama dengan 1/2 dikali 1/2, maka hasilnya adalah 1/4. Sifat kelima adalah jika kejadian A dan B memiliki keterkaitan satu sama lain, maka persamaannya adalah PA tambah B itu sama dengan PA tambah PB kurang PA iris B. Nah, contohnya itu dua buah dadu dilempar sekaligus. Peluang muncul mata dadu berjumlah prima atau jumlah kelipatan 5 adalah, jadi kita fokus di muncul mata dadu prima, berjumlah prima dan kelipatan 5. Nah, sekarang pembahasannya, dua kejadian pada pelemparan dua buah dadu itu NS-nya adalah 36, di mana A-nya itu jumlah prima yaitu 2, 3, 5, 7 dan 11. Nah, B-nya itu adalah jumlah kelipatan 5 dan 10. Nah, dari ruang sampel pelemparan dua buah dadu itu masing-masing diperoleh kelihatan ya, ada di A dan di B. Nah, NA-nya itu setelah kita hitung ada 15, berarti PA-nya sama dengan 15/36. Nah, begitupun NB-nya setelah kita hitung ada 7, di mana PB itu sama dengan 7/36. Ada yang sama antara A dan B yaitu 1,4, 2,3, 3,2, 4,1. Jadi NA
iris B itu ada 4, maka PA iris B sama dengan 4/36. Nah, kita masukkan rumus untuk sifat 5, didapatkanlah hasilnya adalah 1/2. Nah, teman-teman bisa gunakan pulpen dan kertas untuk menghitungnya ya. Nah, lanjut di sifat terakhir atau sifat ke-6. Untuk setiap kejadian A terdapat kejadian A komplement. Nah, dengan sifat-sifat PA tambah A komplement itu sama dengan 1, dan B adalah PA dikali A komplement sama dengan 0. Nah, di situ terlihat jelas ya bahwa PA kali A aksen itu sama dengan 0. Itu latihan, silakan dikerjakan ya. Nah, contoh untuk yang bagian A, sebuah dadu dilempar sekali, tentukan peluang munculnya mata dadu lebih dari 2. Nah, sebuah dadu dilempar sekali, maka kita ketahui pertama NS-nya itu sama dengan 6. Nah, jika A adalah mata dadu lebih dari sama dengan 2, nah sehingga A komplementnya adalah mata dadu kurang dari atau sama dengan 2. Nah, itu sama dengan 1 dan 2. Nah, NA komplement itu sama dengan 2. Nah, PA komplement sama dengan NA komplement dibagi dengan NS. NA komplement adalah 2/6, 6 dari ruang sampel, sehingga didapat 1/3. Sehingga kita masukkan di rumus, maka akan didapat PA komplementnya adalah 2/3. Sekarang kita masuk di probabilitas bersyarat. Nah, peluang terjadinya kejadian B jika diketahui suatu kejadian lain A telah terjadi. Nah, dinyatakan dengan PB A itu dibaca peluang B terjadi bila diketahui A terjadi atau peluang B bila A diketahui. Jadi rumusnya adalah peluang B jika A diketahui, di mana PA iris B sama dengan PA bila PA-nya lebih dari 0. Nah, peluang terjadinya kejadian A jika diketahui suatu kejadian lain B telah terjadi. Nah, ini dinyatakan dengan peluang A terjadi bila diketahui B dengan rumus PA iris B dibagi dengan PB bila PB-nya itu juga lebih dari 0. Untuk lebih jelasnya kita lihat contoh. Nah, ini contohnya sebuah penerbangan berangkat tepat waktu dengan PB-nya adalah 0,83. Nah, peluang penerbangan itu mendarat tepat waktu itu PA-nya adalah 0,92. Nah, peluang penerbangan itu berangkat dan mendarat tepat pada waktunya adalah PA iris B adalah 0,78. Nah, ini kita gunakan dua probabilitas bersyarat yang ada di slide sebelumnya ya. Nah, yang harus kita ketahui, mendarat pada waktunya jika diketahui pesawat itu berangkat tepat pada waktunya. Nah, berangkat pada waktunya jika diketahui pesawat tersebut mendarat tepat waktunya. Nah, yang pertama adalah peluang pesawat mendarat tepat waktu bila diketahui pesawat tersebut berangkat tepat waktu. Peluang A terjadi bila B diketahui, itu didapat hasilnya adalah 0,94, sedangkan peluang B terjadi jika A diketahui didapat hasilnya adalah 0,85. Nah, itu adalah contoh probabilitas bersyarat. Nah, kita masuk ke teorema Bayes, yaitu teorema terakhir di materi probabilitas. Teorema Bayes ini digunakan untuk menghitung probabilitas terjadinya suatu peristiwa berdasarkan pengaruh yang didapat dari hasil observasi. Nah, teorema ini menerangkan hubungan antara probabilitas terjadinya peristiwa A dengan syarat peristiwa B itu telah terjadi dan probabilitas terjadinya peristiwa B dengan syarat peristiwa A telah terjadi. Nah, teorema ini didasarkan pada prinsip bahwa tambahan informasi dapat memperbaiki probabilitas. Nah, rumusnya itu adalah P adalah peluang B terjadi jika A diketahui sama dengan PB dikali dengan P A itu terjadi jika B diketahui dibagi dengan sigma PB dikali P A itu terjadi jika B diketahui. Nah, untuk lebih jelasnya perhatikan contoh ya. Peluang terjadinya hujan di kota Palu itu sebesar 0,6. Hal ini menyebabkan para mahasiswa harus siap membawa payung. Nah, peluang seorang mahasiswa membawa payung jika hari hujan adalah 0,8.
Sedangkan jika tidak hujan itu adalah 0,4. Nah, pertanyaannya, berapa peluang hari akan hujan jika diketahui mahasiswa membawa payung? Nah, yang ditanyakan adalah pH terjadi jika P diketahui. Nah, gunakan rumus yang ada, didapat pH-nya itu diketahui 0,6. Nah, setelah kita ketahui pH-nya 0,6, kita dapat PTH-nya sama dengan 1 kurang 0,6 yaitu 0,4. Nah, kita dapat hasilnya itu adalah 0,75. Jadi gunakan buku dan pulpen untuk menghitung ya, serta gunakan kalkulator untuk membuktikan kebenarannya. Oke, sekian materi kita. Insya Allah kita akan lanjut di grup ya. Sebelumnya jangan lupa di subscribe agar tidak ketinggalan video pembelajaran lainnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.